Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam hadir ke Nusantara dengan semangat futuhat, sedangkan orang Eropa hadir tujuannya untuk ekonomi. Pada malam kedatangan Islam di benua Eropa, perubahan Eropa memulai sebuah peradaban baru yang ditransfer oleh Tariq bin Ziyad dan juga oleh beberapa ribu prajurit Berbernya dari Afrika Utara ke Hispania. Bila kita mau membuka file catatan sejarah secara objektif, sejak masa lalu, setiap kali umat Islam hadir di sebuah negeri, agendanya adalah membebaskan negeri tersebut dari penjajahan, atau dalam istilah Islam lebih mudah diistilahkan sebagai futuhat Islam. Islam hadir ke sebuah negeri bukan dalam rangka menjajah, seperti dalam pengertian dari imperialisme, tetapi justru Islam hadir dalam rangka membebaskan dari sistem kolonialisme yang selalu cenderung diterapkan secara berulang oleh setiap penguasa di setiap masanya. Ketika Islam masuk ke benua biru, wilayah itu adalah masa kegelapan bagi Eropa. Doktrin gereja monarki absolut di bawah kekuasaan raja-raja Visigoth, di bawah kendali sistem kepausan menekan rakyat secara otoriter, hingga masyarakat muak dengan sistem monarki absolut ala gerejawi Eropa. Masa itu, Eropa masih tenggelam pada keterbelakangan dan juga kegelapan. Bangsa Eropa mengalami masa Renaissance atau masa pencerahan setelah selama 7 abad difutuhkan atau dibebaskan oleh kaum muslimin yang masuk ke Eropa sejak masa Tariq bin Ziyad yang masuk ke benua biru pada abad ke-8 hingga runtuhnya Andalus pada abad ke-15 Masehi. Menurut Dr. Muhammad Syahid Al-Wakil pada tahun 1998 yang menukil jika matahari telah terbenam, seluruh kota besar Eropa terlihat gelap gulita. Namun di sisi lain, di bawah futuhat Islam, Cordova terang benderang disinari lampu-lampu. Sebagian besar Eropa sangat kumuh, sementara di kota Cordova telah dibangun 1000 WC umum oleh umat Islam, sementara para tokoh-tokohnya belum mampu menulis namanya sendiri. Tetapi di bawah Islam, anak-anak Cordova sudah mulai masuk ke sekolah. Melalui interaksinya dengan dunia Islam, Eropa menjadi sadar atas keterbelakangan dan juga ketertinggalan mereka. Proses persentuhan yang terjadi sejak kekalahan orang Eropa di Perang Salib ternyata telah menyadarkan orang-orang Eropa bahwa selama ini mereka telah jauh tertinggal. Dari Perang Salib, orang Eropa menemukan banyak hal yang baru yang dibawa oleh kaum muslimin yang tidak pernah kenal di barat sebelumnya. Alat-alat atau teknik-teknik baru itu seperti dalam bidang pertanian, industri dan kerajinan, serta melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang muslim. Tidak sedikit di antara orang-orang Kristen yang ikut perang salib adalah para saudagar yang menyebutkan perang ini adalah kesempatan untuk mengadakan hubungan dagang baru. Maka tak heran bila pasca kekalahan di Perang Salib, Italia Utara, Venezia Jerman Selatan, dan Belanda mulai berkembang setelah menemukan sesuatu yang baru dari Perang Salib. Dari kota-kota inilah nantinya akan kemunculan Renaissance di tangan muslimin. Andalusia dirubah menjadi pusat belajar dan didirikan universitas-universitas. Bahkan di antara mahasiswanya terdapat para tokoh gereja dan juga para bangsawan. Contohnya Gerbert de Aurillac, seorang paus Perancis yang pertama di bawah gelar Sylvester II, di mana dia telah menghabiskan waktu selama 3 tahun di Toledo dengan para ilmuwan muslim untuk secara khusus belajar matematika, astronomi, kimia, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Beberapa wali gereja atau pendeta tinggi dari Perancis, Inggris, Jerman, dan Italia juga lama belajar di Universitas Muslim Spanyol. Dan masih banyak lagi data lain yang mengungkapkan
peran besar Islam terhadap peradaban Eropa yang dapat dibaca di buku Sumbangan Peradaban Islam bagi Dunia karya Profesor Dr. Ragib Assirjani. Itu artinya bangkitnya Eropa ditandai setelah orang Eropa berinteraksi dengan umat Islam melalui perang salib dan ekspansi kaum muslimin dalam rangka fisabilillah menegakkan futuhat Islam. Dari sanalah lahirnya peradaban baru di Andalusia yang telah memberikan pencerahan bagi masyarakat Eropa. Namun sayangnya, ilmu yang diperoleh oleh orang-orang Eropa tentang penjelajahan dan ilmu tentang metode strategi membangun peradaban baru justru disalahgunakan oleh orang-orang Eropa justru untuk memusnahkan peradaban yang sebelumnya telah dibangun oleh Islam. Bila masa lalu Islam hadir ke Eropa dalam rangka membangun Eropa agar masyarakat Eropa menjadi orang yang beradab. Namun, sejak runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia pada abad ke-16 Masehi, orang-orang Eropa melakukan ekspansi wilayah dengan cara invasi militer dengan tujuan untuk menguasai sumber daya ekonomi dari negara lain atau motif geoekonomi. Dan lebih parahnya, pasca Perang Dunia Kedua, setelah berhasil meruntuhkan kekuasaan Islam Turki Utsmani, bangsa Eropa mengganti kekuasaan Ottoman dengan kolonialisme abad modern melalui skema perang asimetris yang bertujuan untuk menguasai geoekonomi semata. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.